Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Ada salah satu subscriber dari channel Inspirasi Oktara yang bertanya bahwa bantuan PKH-nya ini sudah 2 tahun lamanya tidak pernah cair lagi, padahal masih punya komponen. Kira-kira apa yang menyebabkan bantuan KPM tersebut tidak cair hingga sampai 2 tahun lamanya? Apakah nantinya ada harapan untuk bisa cair kembali di tahun 2023? Nah, bagi Anda yang memiliki permasalahan yang sama, silakan Anda simak kesempatan video kali ini secara teliti dan jangan sampai Anda skip agar Anda tidak gagal paham. Sebelum kita membahas hal tersebut, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda para subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Terima kasih atas dukungan Anda terhadap channel ini. Tanpa dukungan Anda tentu channel Inspirasi Oktara tidak bisa berkembang lebih baik lagi. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel Inspirasi Oktara. Anda berada di channel yang tepat karena channel ini disampaikan langsung oleh SDM dari Pendamping Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oke, langsung saja seperti biasa tanpa perlu bertele-tele lagi terkait dengan salah satu masalah yang dialami oleh KPM penerima program Keluarga Harapan bahwa bantuannya ini ternyata sudah 2 tahun ya tidak cair, tidak pernah cair kembali. Apakah bisa cair kembali di tahun 2023? Karena KPM ini berkeluh kesah bahwa mereka ini masih memiliki komponen ya, komponen kesehatan tentunya yaitu anak balita. Nah, eh, disclaimer dulu, tidak cair sudah 2 tahun ini menurut pengakuan dari KPM tersebut mulai dari ketika kehamilan anak ketiga. Lalu juga sampai anak ketiga yang tadinya hamil ini ya di dalam perut ibunya ternyata hingga sampai usia 1,5 tahun ternyata sampai saat ini belum juga cair bantuannya padahal sudah 2 tahun. Oke, kita akan mengenali permasalahan tersebut. Yang pertama, ini sesuai dengan yang saya ketahui, sesuai dengan pengalaman saya ketika mendampingi KPM ya. Yang pertama yang perlu saya jawab terkait dengan kehamilan anak ketiga ya, mulai dari hamilnya anak tersebut, kehamilan ketiga dan bantuannya ternyata mulai tidak cair ya dari kehamilan anak ketiga tersebut. Nah, yang perlu diketahui pertama, apakah ketika hamil anak ketiga ini, anak pertama dan kedua ini sudah non komponen atau masih ada di dalam komponen? Maksudnya, jika non komponen berarti anak pertama mungkin ini sudah lulus posisinya dan juga anak kedua mungkin sudah lulus. Sehingga ketika di data di kehamilan anak ketiga, ketika dua-duanya ya, anak pertama dan kedua ini sudah tidak menjadi komponen, sudah lulus misalnya, atau ada yang sudah menikah, ini sering terjadi, maka kehamilan ketiga itu waktu 2 tahun yang lalu ya, ini tidak bisa dihitung sebagai komponen penerima program Keluarga Harapan. Jadi yang dihitung untuk kehamilan itu maksimal adalah kehamilan anak yang kedua. Jadi seperti itu. Kemungkinan besar ketika kehamilan anak ketiga ini mungkin kasus yang terjadi adalah anak pertama dan kedua ini sudah non komponen sehingga ketika hamil anak ketiga maka tidak bisa dihitung dan tidak bisa dimasukkan sebagai komponen penerima PKH. Jadi seperti itu ya posisinya. Nah, karena sekarang anaknya sudah berusia 1,5 tahun dan selama 2 tahun lamanya sudah tidak cair, maka otomatis yang harus dilakukan oleh KPM tersebut adalah Anda bisa mengecek ya data Anda apakah masih ada di dalam DTKS atau tidak. Jadi silakan Anda datang ke operator DTKS yang ada di desa atau kelurahan, tanyakan apakah nama Anda ini masih ada di DTKS atau tidak. Jika misalnya iya ada di DTKS, silakan juga cari apa yang menyebabkan Anda tidak memperoleh bantuan PKH lagi selama 2 tahun. Karena di DTKS tersebut tentu ada keterangannya. Entah itu terkait dengan NIK yang kurang valid atau NIK yang tidak padan, nama yang ganda mungkin atau NIK-nya yang ganda, ataupun nama balita tersebut masih belum padan dengan yang ada di kependudukan dan catatan sipil. Yang jelas jika kita belajar dari permasalahan pertama, ya yang saya ulangi tadi, jika misalnya kehamilan ketiga bantuan Anda mulai tidak cair, berarti otomatis ada kemungkinan besar komponen pertama dan komponen yang kedua, anak pertama dan anak kedua ini sudah posisinya lulus sekolah atau sudah menikah, berarti non komponen sehingga ketika hamil bantuannya tidak bisa dicatat. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya pengetahuan umum bagi Anda yang tentunya mungkin mengalami hal yang sama terkait dengan
kenapa kok hamil bantuannya malah tidak cair? Yang perlu Anda ketahui bahwa setelah adanya kebijakan terbaru dari Ibu Tri Risma hari ini sebagai Menteri Sosial terkait dengan penggunaan acuan data utama penerima bantuan sosial, dengan sistem yang kita gunakan saat ini adalah sistem DTKS, maka secara otomatis di dalam menu DTKS ini masih belum tersedia menu untuk ibu hamil. Sehingga bagi ibu hamil ini tentu bantuannya akan zonk atau tidak terhitung. Meskipun di dalam program keluarga harapan, ibu hamil ini masuk ke dalam kriteria untuk komponen kesehatan dengan kategori ibu hamil. Sehingga bagi yang posisinya saat ini sedang hamil, maka untuk sementara ini posisi ibu hamil tidak bisa memperoleh bantuan PKH untuk komponen kesehatan. Maka solusinya berarti menunggu anak tersebut hingga lahir, masuk ke dalam KK, memiliki akte dan datanya sudah valid dengan Dukcapil, maka kemungkinan besar bisa cair untuk komponen kesehatan yaitu anak usia 0 sampai 6 tahun. Sekarang kita kembali lagi ke permasalahan salah satu subscriber yang bertanya tadi. Setelah 2 tahun lamanya, apakah nanti bisa cair kembali bantuannya di tahun 2023? Yang jelas, langkah yang harus Anda tempuh yaitu anda harus cek ya status kepesertaan Anda, baik itu di cek bansos yang bisa Anda ketik di Google, silakan Anda cari saja cek bansos, ada alamatnya cekbansos.kemensos.go.id. Silakan cari sesuai dengan provinsi, kabupaten, lalu kecamatan tempat tinggal, lalu masukkan nama Anda. Jika misalnya kurang jelas atau ingin lebih jelas detail lagi, silakan Anda datang ke operator desa atau operator kelurahan, temui operator DTKS, tanyakan apakah Anda sudah ada di DTKS atau tidak. Jika misalkan ya sudah tidak ada di DTKS, berarti otomatis Anda harus mengajukan ulang agar bisa masuk ke dalam DTKS yang tentunya ini mekanismenya sudah diketahui oleh masing-masing desa atau kelurahan. Jika misalnya Anda masih ada di DTKS, dan ada masalah, berarti otomatis masalahnya harus diselesaikan, misalkan NIK yang belum padan dan yang lain sebagainya. Dan jika nama Anda sudah ada di DTKS dan sudah tidak ada masalah untuk datanya, berarti apakah bisa cair lagi atau tidak di tahun 2023? Nah, tentu itu tidak bisa kita jawab pasti apakah bisa cair lagi atau tidak. Yang jelas sebagai pengetahuan umum, bagi Anda yang namanya sudah ada di DTKS dan tidak ada masalah, maka kesempatan untuk menerima bantuan sosial ini tentunya terbuka lebar dengan catatan syaratnya orang-orang yang masuk di dalam DTKS dan datanya valid ini harus dipilih oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang nama-namanya ini tentu ter-SK-kan atau berada di SK untuk calon penerima bantuan sosial berjalan. Jadi seperti itu. Maksudnya bagaimana? Jika misalnya Anda sudah 2 tahun tidak cair, berarti selama 2 tahun ya proses pencairan PKH, nama Anda tentu tidak dipilih oleh Kementerian Sosial sebagai penerima bansos. Berarti Anda tidak bisa disebut sebagai KPM, penerima bantuan sosial. Kalau misalnya menerima PKH, berarti Anda tidak dipilih lagi sebagai penerima bantuan PKH. Jadi seperti itu ya. Syarat utama KPM yang menerima bantuan sosial adalah namanya ada di DTKS, valid dengan Dukcapil, tidak ada masalah apapun, dan yang paling penting adalah dipilih oleh Kementerian Sosial yang namanya ini dicantumkan ke dalam SK penerima bantuan sosial yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Republik Indonesia. Jadi seperti itu ya syaratnya ya, harus ada komponen, lalu datanya tidak bermasalah, dan yang paling utama adalah dipilih oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sehingga bagi Anda yang sudah lama tidak cair, semoga saja dengan langkah-langkah yang Anda tempuh, misalkan sudah cek di operator DTKS dan yang lain sebagainya, semoga di tahun 2023 Anda bisa memperoleh bantuan sosial lagi. Jika misalnya Anda keluarga yang sangat membutuhkan, semoga ada rezeki di tahun 2023 bisa memperoleh bantuan sosial selanjutnya. Seperti itu ya. Semoga informasi ini jelas dan tentunya bagi Anda para penanya di channel Inspirasi Oktara, tentu Anda akan memperoleh perlakuan yang sama dari saya. Jika ada pertanyaan Anda yang mungkin memerlukan pembahasan yang lebih panjang, otomatis saya akan mengangkat pertanyaan tersebut ke dalam video yang berdurasi lebih panjang agar para penanya yang memiliki kasus yang sama atau para penyimak channel Inspirasi Oktara yang memiliki masalah yang sama bisa mengetahui solusinya dan informasi apa yang perlu mereka dapatkan. Oke ya, terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini tentunya bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.